Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mahmuda NIM 209200033. Mata kuliah Bahasa Indonesia dosen Vicky Nurmandasari MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peta konsep 5 dasar. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda yang menghasilkan 3 ikrar, yaitu Sumpah Pemuda. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan bangsa, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, daerah, budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa Nusantara. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya Kepulauan Nusantara, tapi hampir seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Ragam bahasa Indonesia. Konsepnya itu bisa dilihat sendiri. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut minat pembicaraan, kawan bicara, orang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Fungsi ragam bahasa Indonesia diantaranya ialah fungsi ragam bahasa, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas bangsa, pemersatu antar kelompok atau etnis, alat pemersatu, alat dan budaya antar daerah. Macam-macam ragam bahasa Indonesia, diantaranya ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, sosial, ragam kedokteran, ragam sastra. Ciri-ciri ragam bahasa Indonesia diantaranya memerlukan orang kedua, teman bicara tergantung situasi, kondisi, ruang, waktu, tidak harus memperhatikan unsur gramatika, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. Kemudian kelompok 3, ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama itu pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia disingkat EBI adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ovensen pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles Van Ovensen. Ejaan Ovensen berlaku sampai dengan tahun 1947. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Ejaan yang disempurnakan, yakni ejaan yang disempurnakan disingkat EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini diganti oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015.
Kemudian dilanjutkan kelompok 4, memahami diksi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian diksi dalam bahasa Indonesia ialah diksi menurut KBBI, pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicara, peristiwa, dan halayak pembaca atau pendengar pilihan kata. Syarat diksi bahasa Indonesia. Syarat diksi, ketetapan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan dan mampu untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai. Bagi pembaca. Pilihan kata dan penggunaan diksi dalam bahasa Indonesia. Penggunaan diksi adalah pengungkapan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi merupakan pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan agar mendapatkan hasil tertentu. Kemudian dilanjutkan kalimat efektif untuk kelompok 5. Pengertian kalimat efektif, yakni kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat. Terus syarat kalimat efektif, yaitu syarat kalimat efektif yaitu satuan gagasan, koherensi kalimat, sejarah, ketepatan pemilihan diksi, kehematan kata, kelogisan, serta kecermatan tulisan. Kalimat tidak dapat disebut kalimat efektif jika tepat dan menggunakan kata kaidah ejaan meskipun ketujuh syarat kalimat efektif sudah dipenuhi. Ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif adalah kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran bentuk penekanan dalam kalimat. Contoh kalimat efektif ialah baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Baiklah, cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.